Sudah bersama kami Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia, Prof. Azril Azhari. Halo Prof, apa kabar? Alhamdulillah, selamat bertemu kembali. Selamat bertemu kembali. Akhirnya kita bertemu di sini di POV, sudut pandang kita, Prof. Ya. Prof, kalau misalnya kita melihat tadi kan betapa kondisi geopolitik global saat ini yang semakin memanas begitu ya. Ya. Ada potensi kehilangan devisa mencapai 2,04 triliun rupiah. Ini nggak main-main angkanya. Dan ada sebuah pergeseran di mana gastronomi ini menjadi salah satu fokus utama untuk pariwisata, untuk dianggap bisa menyelamatkan lah sektor pariwisata. Nah, mungkin sebelumnya bisa dijelaskan dulu, Prof, gastronomi itu apa sih? Ya, terima kasih. Ya, ini suatu hal yang menarik karena banyak masyarakat kita juga salah pemahaman terhadap gastronomi. Iya, iya. Ya, jadi gastronomi itu kan berkembang mulai 2015 di kita. Walaupun dulu namanya itu kuliner. Oke. Nah, sekarang atau kulinologi dengan kulinernya atau food barangkali and beverage. Dan sekarang berkembang menjadi gastronomi. Kenapa berkembang gastronomi? Itu setelah pariwisata menjadi ilmu pariwisata, yaitu tepatnya 13 Februari 2008. Nah, pariwisata sudah menjadi ilmu, dan ilmunya ini bukan ilmu sosial. Ya. Nah, dia ilmunya itu ilmu profession and applied sciences, jadi ilmu profesi dan ilmu terapan. Satu rumpun dengan ilmu kesehatan, kedokteran, engineering, kemudian pertanian. Jadi ilmu eksaknya ada. Nah, jadi pemahaman gastronomi itu adalah dia itu suatu the science, suatu ilmu, dan juga the arts, juga seni of cooking and good eating. Nah, jadi ada cara memasaknya, tapi juga bagaimana cara memakan yang sehat. Makanya harus menghasilkan makanan yang sehat itu ya health tourism. Nah, kita sadari bahwa paradigma pariwisata itu kan sudah bergeser. Sejak 1980 mass tourism, sampai tahun 2000 menjadi alternative tourism, 2000 sampai 2020 itu quality tourism. Nah, 2020-2023 sampai sekarang itu sudah ya kita krisis 2000 sampai 2023, 2003 sampai sekarang sudah masuk pada pariwisata yang disebut customized tourism paradigmanya. Nah, paradigma pariwisata juga sudah berkembang, tapi juga gastronomi juga berkembang. Nah, pada tahun 1825 saya kira itu berawal kita hanya melihat what is the produknya. Jadi apa yang harus kita what we eat, jadi produknya. Tapi begitu tahun 1995 where we eat, di mana. Nah, jadi mau global atau lokal. Jadi global to local. Tapi mulai tahun 2015, nah inilah kita menjadi yang kita sebut how we eat. Bagaimana kita makan itu lebih kepada servicesnya. Makanya pariwisata itu bisa kita artikan menjadi suatu ilmu dan juga arts, memasak saja, bukan masak saja, tapi juga bagaimana cara makan yang baik supaya mind kita, fisik, mind, mental kita, dan social being kita menjadi lebih baik. Jadi artinya inilah yang akan berkembang menjadi food diplomasi arahnya. Arahnya akan jadi kita bahwa Indonesia itu hebat. Ya. Kita masih lihat bahwa tempo hari kita pernah Portugis abad ke-16, ya rempah kita spice road, kemudian VOC mengambil rempah-rempah kita juga. Harusnya kita itu yang menjadi andalan kita, dan masakan kita itu kan lebih kepada slow food, bukan fast food. Kalau fast food itu kan menjadi junk food ya. Nah, kita itu kan lebih bagus pengembangan gastronomi. Akhirnya mau pemerintah ini ya harus paham betul terhadap gastronomi. Jadi gastronomi itu bukan hanya atau bukan semata dikaitkan dengan budaya saja, tapi dia more than. Dan dia bahkan bisa menjadi diplomasi kita untuk makanan dan sebagainya. Kalau misalnya kita rangkai dalam satu kalimat utuh, gastronomi itu sebuah ilmu atau justru lebih ke experience artnya, Prof? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena belajar arts, kalau tidak tahu ilmunya kan jadi masalah. Makanya dalam hal ini harus dikuasai itu food technology dan food science, baru bisa memasak. Ya? Kalau gastronomi itu bisa. Ya, jadi harus memahami food technology ini, food science. Jadi misalnya daging dimasak itu direbus, dipanggang, digoreng, itu gizi segala macam beda.
Nah, jadi harus tahu food technology dan sebagainya, sehingga dengan gastronomi ini yang tadinya satu piringnya sate, ya paling-paling 25.000 atau 50.000 lah. Tapi dengan sentuhan gastronomi tadi, apalagi gastronomi yang molekuler, itu bisa 1,5 juta sampai 2 juta harga satu sate itu satu piring. Itu dengan karena apa? Lebih karena jadi sate itu semuanya bisa dimakan. Arangnya bisa dimakan. Betul. Jadi arangnya ada, asapnya, gagangnya bisa dimakan, piringnya tidak. Piringnya tidak. Tapi piringnya enggak ya. Tapi sampai searang-arangnya sebenarnya bisa. Karena itu harus belajar food technology, dan makanya kimia harus paham. Chemicalnya, kimianya, physicalnya juga, jadi berubah, fisik, kimianya juga berubah, tapi itu semuanya bisa makan dan juga menjadi sehat kita. Oh, jadi gastronomi itu tidak sekedar experiencing bagaimana, tidak hanya, tidak hanya sekedar bagaimana pengalaman, kita experience the eating process, tapi kita juga bagaimana eating process ini membentuk kesehatan kita gitu. Makanya tadi kesehatan itu bukan hanya fisik saja, tapi juga kesehatan bagi mind kita, mental kita, dan juga social being untuk ke yang lain. Makanya ini menjadi andalan, atau gastronomi diplomasi atau food diplomasi ini harusnya menjadi andalan pemerintah kita. Jadi kalau kita baru bergerak sekarang, menurut saya terlambat. Iya, itu agak menarik ya, Prof. Kalau misalnya tadi kan sudah dijabarkan begitu banyak bagaimana sebenarnya semua ada di Indonesia. Iya. Dari rempahnya, terus spicy-nya, semuanya kita punya. Bahkan itu mungkin komoditas kita yang utama ya. Ahli memasak, chefnya juga ada. Ahli memasak, bahkan kita locally, traditionally itu kita benar-benar semuanya ada di Indonesia. Tapi kenapa tampaknya gastronomi ini nggak sepopuler itu, Prof? Ya, inilah saya sudah lama menghimbau bahwa gastronomi itu tidak hanya sekedar kuliner yang dikaitkan budaya saja, atau warisan budaya saja, itu lebih luas gitu, bahkan sampai ke fisik kita juga, sampai ke mind kita juga, ke mental juga, ke social being juga. Nah, inilah makanya UN Tourism tahun 2020 memberikan definisi yang hampir mirip yang saya sampaikan tadi. Kalau yang tadi itu saya mengembangkan sendiri, dari pengembangannya dari ilmu pariwisata kemudian menjadi ilmu cabangnya menjadi ilmu gastronomi. Nah, UN Tourism juga mensyaratkan sekarang bahwa itu menjadi andalan bagi kita untuk kita kembangkan bersama. Artinya bahwa ini bukan hanya sekedar masak dan makan saja, tapi more than, jadi harusnya lebih banyak dan kita kembangkan. Ya, contoh sederhana saja, ya kopi saja ya misalnya. Kopi kita kenal kan ada Arabica, Robusta, Liberica, Excelso, banyak lagi yang lain tapi kurang terkenal. Ada satu varietas hanya ada di Pulau Timor kita. Hanya ada di Pulau Timor kita saja ya? Ya, hanya ada di sana. Jadi namanya varietas hybrid Timor. Nah, di Timor Leste ada juga, di Timor kita juga ada, dan berkembang sekarang kita sampai penelitian saya sampai ke Maluku sudah ada berkembang. Dan satu pohon kopi itu juga ada Arabicanya, ada Robusta, Masya Allah. Jadi hibrida alamiah, satu-satunya di dunia yang alami punya itu ya? Alami, yang menghybrid itu alami, tidak kita silangkan tapi alam. Nah, itu kan suatu hal yang khas di kita dan itu sangat bagus sekali, tapi kita kan kok tidak kenal. Iya betul. Nah, saya kurang promosi atau gimana, Prof, sebenarnya ini? Ya, atau ada pemerintah. Saya 78 sengaja diterjunkan ke sana untuk ngecek ke sana. Di Timor itu kan masih perang ya. Nah, saya lihat bahwa itu betul, bahwa di sana bagus dan berkembang juga di Pulau Timor kita. Tapi memang itulah salah satu yang unik sekali, bahwa otentik sekali yang harus kita kembangkan itu. Nah, ini barangkali yang harus kita perhatikan sekali itu. Kalau misalnya kita melihat ini kan gastronomi ini sebenarnya akhirnya begitu ya, bisa dibilang di tahun 2026 ini bisa menjadi titik balik lah untuk pariwisata nasional, karena ini menjadi salah satu yang nantinya akan dijadikan lokomotif utama untuk pergeseran pariwisata kita. Nah,
apakah dengan adanya gastronomi ini bisa membalikan citra pariwisata kita, Prof? Yang selama ini mungkin lebih hanya kepada keindahan alam. Ya, natural. Natural. Kalau ini mengalami sendiri kita ya, Iya. jadi kita rasakan semuanya. Nah, inilah yang barangkali saya masih ingat hasil penelitian saya itu Profesor Isao itu dari Jepang. Dia Oke. belajar ke Indonesia. Oh. Terbalik kalau kita belajar gastronomi ke Jepang. Oh. Nah, dia waktu zaman perang 42, 43, 44 gitu ya, 45 itu dia menyatakan bahwa ada suatu food di kita itu adalah untuk dunia. Oke. Heeh. Dia berani menyatakan, tapi di Jepang tidak ada. Di Jepang malah tidak Tidak ada ada. sebenarnya. Nah, dia sehingga belajar dia, sehingga anaknya juga profesor juga mengembangkan. Dia mendanai riset sendiri. Oke. Nah, itu hebat sekali Profesor Isao itu. Saya sangat salut sekali dan hasil risetnya saya lanjutkan terus. Dan ini bisa kita makan bukan hanya untuk tasty saja, tapi bisa juga untuk healthy. And then you are become beauty, looks like you. Jangan selama ini kita sebenarnya sudah gastronomi nih, Iya. Bro. Tanpa disadari ya. Menarik, berarti sebenarnya dulu itu Jepang, pemerintah Jepang yang belajar di kita. Nah, ini sekarang kebalik nih, Prof. Jadi bukan belajar di kita, malah dia mengadakan riset sendiri, Oh, justru mengadakan biaya riset. sendiri, Oke. bahwa Indonesia ini untuk food itu hebat sekali. Bahkan food itu bisa untuk mengkontribusikan dunia. Oh. Jadi krisis nanti kalau pangan katanya, Iya. itu Indonesia bisa menjadi bukan salah satu, menjadi satu-satunya ada makanan khas Indonesia yang bisa menjadi food untuk dunia. Nah, dan dia gluten free, bebas gluten, tapi juga dia itu probiotik. Artinya probiotik itu bisa mengobati penyakit, hasil penelitian saya. Dia bisa mengobati autoimun dan juga bisa mengobati juga diabetes dan juga cancer. Hanya saya masalahnya harus didaftarkan di BP POM, tapi harus adakan uji klinis. Nah, ini yang jadi masalah, biaya yang sangat besar dan itu biaya sendiri. Nah, ini kan kebetulan dari kementerian juga kemarin berangkat ke Tokyo begitu ya untuk ada kerjasama terkait gastronomi ini. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa kita adaptasi dari mungkin kerjasama ini? Tapi sebelumnya tahan dulu, Prof, karena kita akan kembali, sahabat Eljon, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di POV Sudut Pandang Kita. POV Sudut Pandang Kita Didukung oleh